Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan mata kuliah Machine Learning dan kita akan membahas salah satu metode yaitu Random Forest. Nah, Random Forest ini adalah dia metode atau model berbasis Supervised Learning. Supervised Learning itu berarti dia sudah ada labelnya ya. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang decision tree dengan dua metode yaitu ID3 dan CART. Oke, untuk sekarang kita mau bahas Random Forest itu bagaimana. Ini kita masuk ke dalam studi kasusnya. Silahkan untuk materinya itu teman-teman bisa akses di LMS Fakultas Teknik ya. Itu ada di materi Random Forest. Oke, kita kasih misal contohnya. Di sini kita punya 10 dataset mahasiswa informatika untuk memprediksi kelulusan tepat waktu. Jadi dia itu lulusnya tepat atau tidak ya waktunya. Oke, kalau kita lihat di sini fiturnya tuh ada 4 ya, ada IPK, kehadiran, jam belajar dan aktif organisasi. Sedangkan untuk labelnya itu adalah lulus tepat waktu. Nah, langkah pertama itu adalah Random Forest itu kan sebenarnya gabungan dari beberapa tree atau dari beberapa decision tree ya. Nah, berarti kita harus membuat tree. Berapa tree-nya gitu ya. Nah, misal contoh pada kasus ini kita akan membuat 3 buah tree atau 3 buah pohon. Ya. Nah, jadi kita akan melakukan bootstrap sampling. Nah, tree 1 misalnya datanya adalah 1, 2, 3, 5, 6 dan seterusnya. Nah, ini secara acak. Seperti yang kita tahu bahwa untuk Random Forest itu tidak menggunakan seluruh dataset, tapi hanya mengambil sebagian dataset saja. Nah, di sini sudah ada 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ini secara random ya. Nah, kemudian tree 2 adalah datasetnya 2, 4, 5, 6, 8, 9. Dan selanjutnya itu 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 untuk tree 3. Nah, ini semuanya menggunakan 6 buah dataset saja gitu ya. Nah, sehingga kita akan split ya. Jadi tree 1 itu 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nah, misalnya ini adalah datanya ya. Nah, kemudian mulailah membuat tree-nya atau pohonnya. Nah, untuk pohonnya itu bisa menggunakan ID tree atau card gitu ya. Tapi di sini saya buat tree-nya. Misalnya ini belum tentu ya jika menggunakan ID tree atau card akan menghasilkan seperti ini gitu ya. Tapi saya membuat contoh saja tree yang dihasilkannya adalah ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan ID tree atau card silahkan untuk digunakan saja gitu ya. Tapi di sini saya hanya mencontohkan saja kalau tree 1 menghasilkan tree yang seperti ini gitu ya. Ini disclaimer dulu ya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman ada mau menghitung secara manual untuk yang ID3 dan card boleh banget, itu bagus sekali gitu ya. Oke, nah misalnya di sini tree 1 itu adalah dari organisasi ya, organisasi itu iya lulus, organisasi tidak, nah ini masih ada IPK. Nah ini diambilnya dari mana? Dari sini gitu ya. Jadi dari organisasi. Kalau ya misalnya oh ini lulus, ya juga lulus. Kalau yang ini tidak. Nah tapi karena sebenarnya nggak tidak semua juga ya. Karena di yang data ini ternyata kalau tidak dia akan iya gitu ya. Maka kita split lagi untuk misal contoh di bagian IPK gitu ya, tapi belum tentu juga misalnya ya kalau kita menggunakan algoritma bisa jadi IPK gitu ya, tapi ini contoh aja lah ya. Untuk contohnya misalnya kalau IPK-nya lebih besar dari 3,4 maka lulus, kalau lebih kecil sama dengan 3,4 maka tidak lulus gitu ya. Nah, habis itu kita tambahkan lagi 1 buah tree lagi. Ini hasil dari sampling tadi ya. Jadi nanti dia dapatnya adalah seperti ini. Kemudian dibuatlah tree-nya berdasarkan kehadiran. Nah, tree yang ini tuh kita buat berbeda ya dari yang sebelumnya. Sebelumnya adalah organisasi, LIPK. Nah, ini adalah kehadiran. Nah, kemudian nanti di sini ada lulus, yang ini adalah tidak. Jadi kalau kehadiran lebih besar dari 69, maka dia lulus. Kalau tidak, ya berarti dia tidak. Gitu ya. Oke, kemudian untuk yang tree 3 itu
kita punya misalnya IPK-nya sekian dan sebagainya, kemudian kita mendapatkan tri-nya itu misalnya dari IPK. IPK-nya dia lebih besar dari 3,4 lulus, sedangkan kalau dia lebih kecil maka dia tidak lulus gitu. Nah, setelah mempunyai tri yang seperti ini, misalnya dihasilkan lah ya dengan menggunakan algoritma, maka ada contoh penggunaannya itu seperti apa. Jadi kita tinggal memprediksi. Prediksinya adalah, misalnya ini data mahasiswa baru, IPK-nya 3,2, kehadirannya 90, jam belajarnya 2 jam, organisasinya iya, kira-kira dia prediksinya tepat waktu atau tidak gitu ya. Nah, kita akan masuk ke dalam tri 1, tri 2, dan tri 3 ya. Jadi misalnya, oke, kita lihat tri 1 terlebih dahulu. Tri 1 itu organisasi iyahnya lulus, kalau tidak kita harus cari lagi. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika dia organisasinya ya, nah ini kan berarti sudah jelas ya bahwa mahasiswa ini akan lulus tepat waktu. Sehingga jawaban tri 1 itu adalah lulus tepat waktu. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah di tri 2. Tri 2 kalau kehadirannya lebih besar dari 69 maka dia lulus, kalau tidak maka dia tidak tepat waktu. Nah, kita lihat kehadirannya lebih dari 90 maka dia tepat waktu ya, berarti ini lulusnya tepat waktu. Oke, kemudian di selanjutnya ya, itu di tri 3 itu berdasarkan IPK. Kalau IPK-nya lebih besar dari 3,4 maka dia lulus tepat waktu, kalau tidak maka tidak. Nah, kalau kita lihat IPK-nya ternyata 3,2. Nah, maka dia tidak lulus tepat waktu ya. Nah, tidak lulus. Nah, dari 3 tri ini kita akan ambil mayoritasnya. Nah, ternyata 2 lulus, 1 3, maka dia dianggap lulus tepat waktu gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah seperti ini kita harus memvalidasi apakah benar gitu ya. Nah, jadi kita gunakan yang OB sampling ya. Nah, OB sampling ini misal datasetnya dari mana? Datasetnya adalah dataset yang tidak digunakan. Misal di tri 1 itu kan karena ada 6 ya. Nah, maka ini kan 1 2 3. Nah, 4 berarti ya karena tidak ada 4. Kemudian 8 9 10 gitu ya. Maka di sini di tri 1 itu adalah 4 8 9 10. Jadi ini adalah data yang tidak digunakan gitu ya. Di tiap tri-nya itu apa gitu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi kita gabungkan seluruh OOB-nya atau sampling OOB yang memang tidak dipakai tadi. Sebenarnya semuanya masuk ya, kecuali angka 5. 1, 2, 3, 4. Nah, 5-nya nggak ada. 6, 7, 8, 9, 10. Semuanya ada kecuali angka 5. Nah, di sini kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang tidak terpakai di tri ya. Meskipun memang ada tri yang memang terpakai, tapi ada juga kan yang tidak terpakai gitu ya. Nah, kemudian di sini tri mana yang tidak menggunakan ini gitu ya. Sampel 1 itu tidak digunakan di tri 2. Sampel 2 tidak digunakan di 3, 3 tidak digunakan di 2 dan seterusnya. Kalau ada yang 2 berarti tulis, misalnya kayak 7. 7 ini tri-nya itu tidak masuk ke 2 dan 3 gitu. Ya. Jadi tulis. Nah, kemudian kita prediksi. Nah, prediksinya berdasarkan apa? Prediksinya itu kita lihat di sini. Ya. Sampel 1 itu di tri 2. Ya, kita lihat sampel 1 di tri 2. Nah, tri 2 itu ngomongin kehadiran. Ya, berarti kehadirannya lebih besar dari 69 maka lulus, kalau tidak ya tidak. Kita lihat sampel 2 itu kehadirannya 60. Berarti kalau 60 dia tidak lulus ya. Coba bentar. Oh, sorry, kehadirannya 95 ya. 95. Berarti kalau 95 itu lulus ya. Sorry. 95 lulus berarti. Oke, berarti
prediksinya adalah iya, lulus. Nah, kemudian kita lihat aslinya. Aslinya kita lihat dari dataset. Nah, 1 itu lulus tepat waktu, iya. Berarti ya. Oke, kita masuk lagi ke sini. Berarti kalau prediksinya sama dan aslinya sama, maka dia valid gitu ya. Nah, ini pun sama. Nah, kalau misalnya kayak gini contohnya, yang 3 nih. Ya, 3 terus